Karakter kita adalah gabungan dari kebiasaan atau habits yang kita lakukan berulang setiap harinya. Suatu kebiasaan yang baik bisa didefinisikan sebagai persilangan antara pengetahuan atau knowledge, keahlian atau skills, dan keinginan atau desire. Ada kebiasaan yang paling efektif menurut buku 7 Habits of Highly Effective People karangan Stephen R. Covey, yaitu jadilah proaktif, mulai dengan akhir yang dipikirkan, dahulukan yang utama, berpikir menang-menang, berusaha mengerti terlebih dahulu baru meminta dimengerti, wujudkan sinergi atau kerjasama yang kreatif, dan asahlah gergaji. Ketujuh kebiasaan ini selanjutnya dikenal sebagai 7 Habits atau 7 kebiasaan yang menjadikan seseorang lebih efektif dalam bertindak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya Afif Saifuddin akan membahas mengenai 7 habits yang dapat menjadikan kita sebagai seseorang yang lebih efektif dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan pertama, menjadi proaktif. Istilah proaktif bukan hanya berarti memiliki inisiatif, melainkan mengandung pengertian yang lebih dalam dan juga luas. Covey mengartikan bahwa orang proaktif sebagai orang yang bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, karena setiap tindakan yang dilakukannya didasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya, telah dipertimbangkan secara mendalam dan juga hati-hati. Kebalikan dari orang proaktif adalah orang yang reaktif, yaitu mereka yang perbuatannya didorong dan diarahkan oleh perasaannya, oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, dan oleh kondisi-kondisi saat itu serta lingkungannya. Orang proaktif menyadari akan tekanan sosial, sehingga dengan demikian banyak orang yang hanya merupakan cermin lingkungan sosialnya atau tunduk pada hukum determinisme, baik secara genetis, fisis maupun lingkungan. Seseorang yang proaktif tidak akan begitu saja menyerah terhadap tekanan sosial, melainkan akan secara proaktif mengedepankan potensi dirinya. Dia akan mengambil inisiatif dan tidak pernah rela untuk dijadikan sebagai korban. Orang proaktif akan terlihat bedanya dari orang reaktif dari bagaimana caranya menghabiskan waktu dan juga energi. Orang proaktif menggunakan waktu dan energinya untuk urusan-urusan yang berada pada lingkungan pengaruh, yaitu segala hal yang dapat dikendalikannya. Sedangkan orang reaktif menghabiskan waktunya pada lingkaran kepedulian, yaitu segala hal yang tidak dapat dikendalikannya. Pada konsep lingkaran pengaruh dan kepedulian ini, setiap hal akan berada pada salah satu wilayah pengendalian. Pertama, direct control, yaitu masalah yang dapat dikontrol langsung oleh individu tersebut tanpa keikutsertaan yang lain. Kedua, indirect control, yaitu masalah yang dapat dikontrol secara tidak langsung, artinya pengendalian harus dilakukan bersama-sama dengan yang lain. Ketiga, no control, yaitu masalah yang tidak dapat dikontrol sama sekali. Agar dapat menangani masalah pertama secara efektif, orang harus mengubah kebiasaannya untuk menangani masalah kedua, dan orang harus mengubah cara-cara mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah ketiga, orang harus mengubah cara pandang mereka. Kebiasaan kedua, mulai dengan akhir yang dipikirkan. Maksud kebiasaan ini adalah manusia dapat hidup secara efektif apabila dapat menjalankan kepemimpinan terhadap dirinya sendiri. Menurut konsep 7 Habits, tidak ada yang lebih layak menjalankan kepemimpinan terhadap individu kecuali tujuan hidupnya sendiri. Seseorang yang ingin hidup efektif harus mau dan berani membayangkan, memvisualisasikan, kemudian menuliskan akhir kehidupannya kelak. Tanpa gambaran akhir hidup, seseorang tidak dapat hidup secara efektif karena kuatnya pengaruh luar yang akan mengajak bergerak ke arah yang berbeda dari yang diperlukannya. Gambaran akhir kehidupan ibarat kompas bagi kapal laut yang sedang berlayar di tengah samudra. Boleh saja amuk gelombang menghempaskan kapal ke sana kemari,
Namun kapal selalu akan diarahkan kembali oleh sang nahkoda ke arah pulau tujuan. Hidup ini terlalu hiruk-pikuk tanpa kepemimpinan yang kuat dan teguh. Seorang akan mudah berubah haluan jika tak berbekal pegangan yang jelas. Dengan gambaran akhir kehidupan, manusia selalu memiliki kepemimpinan pribadi. Dia tahu arah yang dituju, sehingga setiap tindakan diukur penting tidaknya oleh gambaran akhir hidup itu. Konsep Seven Habits mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini diciptakan 2 kali. All things are created twice. Penciptaan pertama secara mental dalam pikiran manusia, dan penciptaan kedua secara fisik. Kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh manusia banyak disebabkan karena kegagalan penciptaan pertama. Manusia yang banyak kandas di tengah perjalanan karena sesungguhnya sejak awal tidak memiliki tujuan yang jelas. Seseorang tidak akan sampai ke suatu tempat jika dalam benaknya ia tak ingin pergi dan berada di tempat tersebut. Seseorang yang ingin membangun rumah idaman, untuk pertama kalinya dia membangun terlebih dahulu rumah dalam pikirannya, baru kemudian dia berupaya mewujudkannya secara fisik. Kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Kebiasaan ketiga ini dikenal sebagai Principles of Personal Management, prinsip-prinsip manajemen diri pribadi. Konsep spesifik yang diperkenalkan Covey pada kebiasaan ini adalah menilai relevansi satu urusan melalui penilaian dari segi penting dan mendesaknya. Menurut konsep Seven Habits, waktu yang dimiliki manusia digunakan untuk urusan-urusan yang ada dalam matriks waktu yang terbagi ke dalam 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 berisi urusan yang penting dan mendesak, yaitu urusan penting yang harus segera ditangani. Sedangkan kuadran 2 adalah urusan yang penting namun tidak mendesak. Yang berada di kuadran 3 adalah masalah yang tidak penting namun mendesak. Sedangkan yang di kuadran 4 adalah masalah yang tidak penting juga tidak mendesak. Urusan kuadran 1 termasuk ke dalam kategori krisis. Urusan itu penting, tidak dapat ditinggalkan dan sudah tidak ada banyak waktu lagi untuk mengerjakannya. Mahasiswa yang terancam DO, orang yang berhutang yang sudah jatuh tempo, dan proyek besar yang harus segera diselesaikan. Urusan di kuadran 2 adalah urusan-urusan penting. Oleh sebab itu, tidak dapat dihindari dan harus dikerjakan. Akan tetapi, tersedia waktu untuk merencanakan penanganannya dengan baik karena waktu yang tersedia cukup leluasa. Untuk urusan-urusan di kuadran 2, prinsip-prinsip manajemen dapat berlaku. Berdasarkan konsep Seven Habits, orang yang ingin meningkatkan efektivitasnya maka harus memfokuskan waktu dan energinya ke kuadran 2 dengan mengurangi alokasi waktu untuk kuadran lainnya. Urusan yang berada di kuadran 3 adalah urusan yang mendesak tetapi tidak penting. Sejumlah jaring telepon, tamu-tamu yang tidak diundang, urusan-urusan penting orang lain, dan sebagainya. Sedangkan pada kuadran keempat, urusan-urusan yang tidak penting juga tidak mendesak seperti melamun, mengobrol yang tidak jelas, berbicara tentang kelemahan-kelemahan orang lain, menganalisis masalah di luar kompetensi, dan lain-lain. Untuk urusan-urusan yang berada di kuadran 3 dan 4, seseorang harus mampu bilang tidak. Semakin seseorang mampu mengatakan tidak untuk segala urusan yang berada pada kuadran 3 dan 4, semakin banyak tambahan waktu untuk menangani masalah di kuadran kedua. Semakin sukses menangani masalah di kuadran kedua, semakin sedikit volume urusan di kuadran pertama. Dampak dari konsentrasi waktu di kuadran kedua, menolak sebanyak-banyaknya urusan di kuadran 3 dan 4, seseorang hidupnya akan jauh lebih efektif, merasa berhasil, tentram, dan tanpa tekanan stres yang berlebihan. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Kebiasaan ini disebut sebagai Principles of Interpersonal Leadership atau prinsip-prinsip kepemimpinan antar pribadi. Berpikir menang-menang sebagai kebiasaan yang keempat, sekaligus kebiasaan yang pertama dalam konteks hubungan antar pribadi,
menekankan kepada pembahasan tentang kepemimpinan. Seseorang tentu tidak dapat mencapai efektivitas pada masalah yang berada pada indirect control tanpa bantuan orang lain. Bantuan orang lain tidak dapat diraih tanpa menjalankan kepemimpinan. Pada pola hubungan yang win-win, masing-masing pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Masing-masing pihak juga mendasarkan hubungannya kepada penghargaan atas alternatif ketiga sebagai jalan terbaik. Tidak memaksakan kehendaknya, tetapi juga tidak menyerahkan diri pada kekuasaan orang lain. Mereka bersedia bertukar pikiran untuk menemukan pikiran alternatif yang lebih baik daripada pikiran keduanya. Berpikir menang-menang bukan sekedar taktik atau strategi, melainkan suatu prinsip yang harus diyakini oleh individu yang mendambakan kesuksesan dalam hubungan dengan orang lain. Prinsip berpikir menang-menang mensyaratkan pribadi yang memiliki integritas, dewasa, dan memiliki mental kelimpah ruahan, yang yakin bahwa kemenangan bukan milik salah satu pihak saja, melainkan dapat dinikmati secara bersama-sama. Berpikir menang-menang tidak dapat terjadi apabila individu tidak memiliki penghargaan terhadap orang lain beserta pandangan-pandangannya. Kebiasaan kelima, berusaha mengerti dulu baru minta dimengerti. Kebiasaan kelima ini dikenal dengan Principle of Empathic Communication atau prinsip-prinsip komunikasi yang empatik. Menurut konsep Seven Habits, kemampuan komunikasi empatik merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting dalam hidup. Pentingnya kemampuan komunikasi empatik terwakili dalam ungkapan seperti ini. Jika kamu ingin berinteraksi secara efektif dengan saya, mempengaruhi saya, kamu harus mengenal saya terlebih dahulu. Salah satu wujud kemampuan komunikasi empatik ditunjukkan melalui kemampuan mendengar secara empatik. Kebanyakan orang mendengarkan dalam rangka untuk dapat memberikan jawaban. Saat seseorang berbicara, kita mungkin mengabaikannya, mendengarkan dengan pretensi, dengan selektif. Hanya sedikit dari kita yang mampu mendengarkan orang lain secara empatik. Padahal, kemampuan empatik merupakan syarat adanya keterbukaan dan kepercayaan dalam komunikasi. Kemampuan empatik adalah salah satu wujud dari kehendak tulus untuk memahami orang lain yang seiring dengan ungkapan, "Pahami dulu sebelum saya memberikan saran," atau "Diagnose before you perceive." Segala saran yang disampaikan dalam komunikasi yang tidak berdasarkan keadaan orang lain, hanya mengikuti perkiraan pikiran semata tentang orang lain, tidak akan efektif. Menurut konsep Seven Habits, seseorang harus menghindari memberikan tanggapan-tanggapan biografis berdasarkan perspektif kita agar memiliki kecakapan empatik. Dengan begitu, kita akan cenderung mengevaluasi, menyelidiki, memberi saran, dan juga memaknai. Kebiasaan keenam, wujudkan sinergi dan kerjasama yang kreatif. Kebiasaan keenam dikenal dengan Principles of Creative Communication, yaitu prinsip-prinsip komunikasi yang kreatif. Komunikasi kreatif dijalankan untuk mencapai sinergi, satu proses pemaduan yang menghasilkan lebih banyak dari sekedar jumlah bagian-bagian yang disinergikan. Sinergi baru akan berjalan jika ada kesediaan dari kita untuk mengabaikan format-format lama dan bersedia menjajaki penggunaan format-format baru. Untuk memperoleh sinergi, orang harus terbuka dan juga otentik. Saat kita membuka diri untuk dipengaruhi orang lain, kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta menciptakan pilihan-pilihan baru. Hasil kerjasama sinergi seringkali melampaui hasil penjumlahan secara matematis. Dalam sinergi, 1 ditambah 1 hasilnya bukan 2, melainkan 3. Mengapa? Jika A memiliki satu gagasan yang baik, B juga demikian, dan mereka bersedia berkomunikasi secara sinergis dengan mempertukarkan gagasan mereka, maka akan dihasilkan gagasan baru yang bukan gagasan A maupun B, melainkan gagasan C hasil sinergi gagasan keduanya. Sekarang,
Di samping gagasan mereka masing-masing, ada satu gagasan baru hasil proses komunikasi kreatif yang sinergis. Komunikasi paling tinggi adalah komunikasi yang sinergis, ditandai oleh berbagai kompromi untuk menemukan alternatif ketiga. Alternatif ketiga yang dihasilkan dari proses sinergi sering lebih baik dari pandangan orisinal masing-masing pihak. Pencarian alternatif ketiga memiliki makna pergeseran paradigma dari berpikir dikotomis mental, ya atau tidak, ke berpikir empatik untuk mencapai suatu sinergi. Esensi dari sinergi adalah menghargai perbedaan yang ada. Orang efektif adalah mereka yang menyadari keterbatasan pemahamannya, seraya menyadari kekayaan sumber daya yang ada yang bisa diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Kebiasaan ketujuh, asalah gergaji. Kebiasaan ini dikenal sebagai Principles of Balanced Self-Renewal atau prinsip-prinsip pembaharuan diri yang seimbang. Kebiasaan ini merupakan kelengkapan dari kebiasaan 1 sampai dengan kebiasaan 6. Seseorang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan, baik dari dirinya sendiri maupun kebiasaan-kebiasaan baik dalam pergaulan lingkup antar pribadi, harus memiliki kesadaran diri untuk selalu memperbarui kemampuan-kemampuannya, karena kalau tidak, semua yang dikuasainya bisa saja usang dan tidak terpakai lagi. Segi-segi prinsip dari 6 kebiasaan utama yang efektif mungkin akan tetap bertahan, tetapi strategi, teknik, dan juga taktik melakukannya dapat berubah dari waktu ke waktu. Pembaruan diri harus dilakukan secara berimbang pada 4 dimensi diri, yaitu pada segi fisik, spiritual, mental, dan sosial. Yang pertama-tama adalah dari segi fisik. Seorang individu harus memiliki kesediaan untuk selalu memperbarui kesehatan fisiknya. Ada 3 wilayah penting dalam memelihara kesehatan fisik, yaitu endurance. Kesehatan fisik pada segi ini didapat dari latihan aerobik teratur. Wilayah kedua dari pemeliharaan fisik adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Peningkatan fleksibilitas didapatkan dari latihan peregangan otot, sehingga fisik memiliki daya lentur dan tidak cepat cedera. Wilayah yang ketiga dari pemeliharaan fisik adalah memelihara dan meningkatkan kekuatan tubuh. Kekuatan fisik yang didapat dari latihan-latihan beban yang teratur. Pembaruan pada segi spiritual berkenaan dengan nilai-nilai yang kita yakini yang menjadi inti dan pusat sistem nilai seorang individu. Pembaruan dari segi spiritual dapat berdampak pada perbaikan pernyataan misi pribadi, karena pernyataan misi pribadi setelah ditulis untuk pertama kalinya kemudian pasti disempurnakan dari waktu ke waktu. 7 kebiasaan tersebut kemudian diperbarui menjadi The 8 Habit from Effectiveness to Greatness. Kebiasaan ke-8 adalah menemukan suara dalam diri dan mengilhami orang lain untuk menemukan suara mereka. Kebiasaan ini mewujudkan pemahaman mengenai pribadi utuh, sebuah pemahaman yang memberi pemiliknya kunci untuk membuka potensi tak terbatas yang terdapat dalam diri mereka. Kebiasaan ke-8 Covey menyediakan platform yang menghubungkan efektivitas dengan kehebatan. Untuk mencapai kesuksesan, sangatlah penting untuk terlebih dahulu menemukan suara Anda dan kemudian menginspirasi orang lain untuk menemukan suara mereka. Menurutnya, kehebatan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu kehebatan pribadi, kehebatan kepemimpinan, dan kehebatan organisasi. Kehebatan pribadi merupakan sesuatu yang nyata-nyata hadir dalam diri setiap manusia. Hal ini dapat ditingkatkan lebih lanjut jika kita berkonsentrasi pada 3 hak asasi kita, yaitu pilihan, prinsip, dan 4 bagian kecerdasan manusia, mental, fisik, emosional, dan spiritual. Covey dalam bukunya menyelaraskan keempat kecerdasan manusia tersebut dengan perwujudan tertingginya sebagai berikut. 1. Mental visi, melihat kemungkinan pada manusia dan proyek. 2. Visi disiplin,
melakukan semua pekerjaan utama untuk mengubah visi menjadi kenyataan. 3. Emosional gairah, keinginan yang memicu energi untuk mencapai sebuah visi. 4. Semangat hati nurani, kekuatan di balik visi, disiplin, dan semangat. Mengerjakan hal-hal ini tidak hanya membuat kita menjadi orang yang berkarakter, tetapi juga menjadi orang yang penuh semangat, disiplin, dan bervisi ke depan. Untuk menemukan suara dalam diri, pertama-tama kita perlu mengidentifikasi semua bakat alami yang mungkin berbeda-beda. Kita perlu menemukan pekerjaan yang kita sukai, karena tidak mungkin semua orang menikmati pekerjaan yang sama. Setelah itu, kita perlu fokus pada minat, karena jika kita menggambarkan kurangnya minat pada pekerjaan, maka kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Ketika kita benar-benar terlibat dengan apa yang kita lakukan dalam hidup, maka akan menciptakan suasana di mana semua elemen kunci termasuk pikiran, hati, tubuh, dan jiwa terlibat penuh dengan semua hal yang penting bagi hidup. Ini tidak hanya membantu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, tetapi juga memungkinkan untuk menemukan cara terbaik melakukan pekerjaan itu. 2. Kehebatan kepemimpinan. Kehebatan kepemimpinan bukan hanya soal memiliki semua kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin hebat, tetapi juga tentang apa yang orang lain katakan tentang kita. Kehebatan kepemimpinan adalah memberikan inspirasi kepada orang lain dengan memberikan contoh seseorang pemimpin yang hebat, bukan memanfaatkan jabatannya. Ini bukan hanya tentang menentukan peran dan posisi, tetapi juga tentang membantu orang lain untuk mencapai potensi mereka. Kehebatan kepemimpinan dapat dicapai dengan mudah jika para pemimpin dapat menginspirasi orang lain untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka dapat melakukannya dengan memimpin orang-orang menggunakan prinsip-prinsip, membantu mereka tetap berpegang pada satu visi, dan memberi mereka wewenang dengan semua sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. 3. Kehebatan organisasi. Kehebatan organisasi adalah tentang menciptakan lingkungan dalam sebuah organisasi di mana setiap orang berkomitmen terhadap keunggulan, bukan hanya pemimpin dan manajer. Hal ini sangat bergantung pada kepemimpinan suatu organisasi untuk menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, sehingga mereka dapat bekerja di bidang yang mereka kuasai. Kehebatan organisasi dapat dicapai dengan mudah jika organisasi berhasil menjalankan peran kepemimpinannya sesuai dengan visi dan juga misinya. Itu tadi penjelasan 7 kebiasaan yang membuat kehidupan menjadi lebih efektif yang dikemukakan oleh Covey dan disempurnakan dengan kebiasaan ke-8. Kebiasaan-kebiasaan ini sangat relevan tentunya untuk diterapkan dalam kehidupan keseharian dan akan membantu kita dalam menyukseskan karir serta meningkatkan produktivitas kerja sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut akan membentuk karakter kita menjadi yang lebih baik dan tentunya akan menuai hasil yang baik juga. Sekian untuk video kali ini, see you next time.